Selamat datang kembali. Hari ini kita coba bongkar sesuatu yang kayaknya udah akrab banget ya, rokok dan tembakau. Percaya nggak, daun ini dulu pernah dianggap semacam obat mujarab loh di Eropa. Iya, betul sekali. Sumber kita kan macam-macam nih buat penelusuran kali ini. Ada catatan kuno, ada soal trik marketing yang cerdik banget. Ada cerita budaya dari Indonesia juga soal kretek, sampai ada tragedi kelam juga di Taiwan yang ternyata ada kaitannya. Nah, itu dia. Tujuan kita kali ini ya pengen ngerti gimana sih perjalanan daun tembakau ini, gimana dia bisa ngebentuk kebiasaan orang, ekonomi, bahkan sampai memicu konflik selama ribuan tahun. Oke, menarik banget. Mari deh kita telusuri bareng-bareng ya, mulai dari zaman suku Maya ribuan tahun lalu pakai buat ritual, terus gimana Columbus bawa tembakau ini nyebrang Atlantik? Sampai akhirnya jadi komoditas global yang ya penuh perdebatan kayak sekarang. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Di mana sih sebenarnya tembakau ini pertama kali dipakai? Jadi asalnya itu dari Mesoamerika. Jauh banget ya, sekitar 5.000 SM. Suku Maya itu udah pakai buat ritual keagamaan gitu. Oh, ada buktinya gitu. Ada jelas, dari ukiran-ukiran kuno, hieroglif, bahkan ada temuan guci yang usianya sekitar 1.300 tahun. Isinya ada sisa-sisa nikotin. Wow. Nah, terus Columbus bawa ke Eropa tahun 1492. Gimana tuh ceritanya pas sampai Eropa? Awalnya agak aneh diterima. Sempat dibuang malah, karena kan nggak bisa dimakan ya. Tapi lama-lama orang Eropa lihat penduduk asli di Amerika itu ngebakar daunnya, diisap asapnya. Terus jadi penasaran gitu? Iya, lama-lama jadi komoditas dagang yang populer. Menariknya, di Eropa itu awalnya penerimaannya nggak langsung negatif loh. Tadi kan sempat disinggung soal obat. Nah iya itu. Gimana tuh? Justru awalnya dianggap positif. Bisa buat meredakan pilek katanya, terus radang tenggorokan. Prancis itu jadi negara Eropa pertama yang serius membudidayakannya tahun 1556. Wah, sampai dibudidayakan segala. Malah ada klaim awal yang lumayan fantastis ya. Katanya bisa nyembuhin 36 jenis penyakit. Tapi ya, pandangan ini kan berubah total seiring waktu. Oke. Terus gimana dari sekedar tanaman unik bisa jadi industri raksasa kayak sekarang? Kapan tuh titik baliknya? Titik baliknya itu teknologi. Ada mesin pelinting rokok otomatis buatan James Bonsek tahun 1880. Itu mengubah segalanya. Mengubah gimana tuh maksudnya? Bikin rokok jadi murah banget dan bisa diproduksi secara massal, cepat banget. Nah, dari situlah mulai lahir merek-merek besar yang kita kenal, kayak Camel, Lucky Strike. Oke, jadi mesin bikin rokok jadi murah dan gampang didapat. Terus gimana industri manfaatin ini buat bener-bener bikin orang jadi ngerokok? Lewat pemasaran gitu ya? Oh, mereka cerdik banget dan ya bisa dibilang manipulatif juga. Di era 1930-an sampai 50-an, pas orang mulai ragu soal kesehatan rokok, nah itu gimana mereka ngatasinnya? Mereka pakai endorsement dokter. Bayangin aja, iklan rokok tapi gambarnya dokter. Terus ada klaim lebih sehat atau nggak bikin iritasi tenggorokan. Serius pakai dokter? Iya. Lucky Strike klaim didukung 20.000 dokter. Camel bilang dokter lebih banyak ngerokok merek mereka. Ini contoh di mana industri pakai otoritas ilmiah buat nenangin masyarakat. Wah, licik juga ya. Mereka juga pinter banget mainin citra. Rokok dikaitin sama modernitas, patriotisme pas lawan Nazi, bahkan feminisme. Ada kampanye Torches of Freedom itu. Oh, yang bikin perempuan jadi ngerokok di depan umum? Betul. Itu dirancang sama Edward Bernays. Jadi merokok di publik itu jadi simbol emansipasi wanita. Pinter banget kan mainin citranya? Cila sih strateginya. Nah, kalau cerita tembakau di Indonesia gimana? Kayaknya punya jalur sendiri ya, apalagi ada kretek. Iya, unik. Masuknya tembakau ke sini aja versinya banyak. Ada yang bilang dari relief Borobudur abad ke-8, ada dari babat Tanah Jawi, cerita rakyat juga ada. Jadi nggak jelas ya kapan persisnya? Yang jelas, VOC mulai nanam gede-gedean itu tahun 1826. Terus diperluas lagi pas ada tanam paksa tahun 1840. Nah, yang khas Indonesia itu kan kretek ya, campuran tembakau sama cengkeh. Iya, kretek. Itu asal-usulnya gimana? Versinya juga macam-macam. Ada legenda Roro Mendut, ada juga cerita Haji Jamhari yang konon nemuin campuran itu buat ngobatin asmanya. Terus ada Nitis Mito, mereknya Bal 3, itu pionir industri kretek modern. Dan jadi populer banget ya kretek ini? Banget. Bahkan sampai mendunia juga. Salah satunya dipopulerkan sama diplomat kita,
Agus Salim. Dan peran ekonominya, jangan ditanya, gede banget. Berapa tuh kira-kira kontribusinya? Cukai rokok aja itu salah satu pendapatan negara terbesar. Tahun 2023 kemarin aja sampai 286 triliun. Belum lagi industrinya nyerap jutaan tenaga kerja. Lihat aja gudang garam, contoh sukses industri lokal raksasa. Wow, angkanya fantastis ya. Tapi ya itu, di balik gemerlap pemasaran sama kontribusi ekonomi ini kan ada sisi gelapnya juga. Kesadaran soal bahaya rokok mulai muncul. Nah, itu dia. Sejak tahun 1950-an, terutama pas ketahuan hubungannya sama kanker paru, persepsi orang mulai geser. Terus ada laporan penting dari US Surgeon General tahun 1964. Itu yang menyatakan bahaya rokok secara resmi ya? Betul, itu jadi tonggak penting. Tapi ya, industrinya nggak diem aja, mereka lawan balik. Gimana caranya? Mereka danain resep tandingan. Tujuannya ya buat bikin keraguan di masyarakat, biar regulasi soal rokok jadi tertunda. Nah, ini kan jadi paradoks ya, yang sering dibahas juga di Indonesia. Pemerintah butuh banget cukainya, tapi di sisi lain ada masalah kesehatan masyarakat yang gede banget akibat rokok. Gimana tuh realitanya di lapangan? Ruwet sih. Aturan sebenarnya banyak, tapi penegakannya itu seringkali lemah. Kita masih gampang banget lihat rokok dijual ke anak di bawah umur, terus rokok batangan juga masih banyak, kawasan tanpa rokok juga sering dilanggar. Terus soal cukai tinggi itu, efektif nggak? Cukai tinggi tujuannya kan bagus, nekan konsumsi. Tapi efek sampingnya, rokok ilegal jadi marak. Pengawasannya juga longgar. Malah ada kekhawatiran kalau nanti kemasan rokok dibikin polos semua, justru makin subur itu rokok ilegal. Susah dibedain. Jadi serba salah ya. Nah, tadi di awal disebut soal insiden di Taiwan. Ternyata tembakau bisa jadi pemicu konflik besar juga ya? Iya, itu contoh ekstrim gimana kontrol atas komoditas kayak tembakau bisa jadi pemicu tragedi. Jadi ceritanya pasca Perang Dunia Kedua, Taiwan itu di bawah pemerintahan Kuomintang, KMT. Gubernurnya, Chen Yi, bikin monopoli ekonomi ketat banget. Monopoli apa aja tuh? Macam-macam, tapi yang utama itu tembakau sama alkohol. Nah, kebijakan ini bikin rakyat benci banget sama pemerintah. Puncaknya itu tanggal 27 Februari 1947. Ada apa tanggal itu? Ada agen monopoli tembakau nyita rokok selundupan dari seorang janda. Nggak cuma disita, jandanya dipukulin. Situasi jadi panas. Gara-gara rokok selundupan aja? Itu pemicunya. Kemarahan rakyat yang udah lama kependam itu langsung meledak. Besoknya, 28 Februari, orang-orang protes besar-besaran. Malah dihadapi pakai tembakan sama aparat. Wah, makin parah dong. Iya, perusuhan langsung nyebar ke seluruh Taiwan. Terus militer KMT datang dari daratan Tiongkok. Mulai 8 Maret itu mereka melakukan pembantaian massal. Ngeri banget. Pembantaian? Iya, dimulai di Keelung. Setelah itu diikuti periode penindasan brutal yang disebut teror putih. Itu berlangsung lama banget, 38 tahun, sampai 1987. Korban jiwanya puluhan ribu orang. Semua ini berawal dari insiden kecil soal monopoli tembakau. Makanya, insiden 228 ini jadi luka sejarah yang dalam banget buat Taiwan. Luar biasa ya ceritanya. Jadi, perjalanan tembakau ini kompleks banget ya. Dari awalnya buat ritual sakral, terus jadi komoditas primadona dunia. Jadi alat propaganda juga, penopang ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Tapi juga jadi sumber masalah kesehatan serius. Bahkan, yaitu tadi, pemicu pertumpahan darah. Betul-betul. Nah, menurut saya, penting banget kita pahami sejarah yang berlapis kayak gini. Nggak cuma soal rokok aja sih, ini bantu kita lihat gimana narasi itu bisa dibentuk sama kepentingan tertentu. Gimana ekonomi sama politik itu saling terkait. Iya, dan akhirnya gimana kita bisa lebih kritis nyerna informasi yang kita terima tiap hari. Nggak gampang percaya gitu aja. Setuju banget. Ini jadi bahan renungan yang menarik ya. Kalau kita lihat sejarah panjang manipulasi pemasaran tadi, terus tarik ulur antara ekonomi sama kesehatan ini, gimana menurutmu kita bisa lebih waspada dan kritis ya dalam menilai fakta tentang produk-produk lain yang kita konsumsi sehari-hari? Itu pertanyaan bagus buat kita semua renungkan. Oke, sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.